Ada sebagian Yeru, sebagian kelompok orang Yeru, Shalom, yang mau menerima kita dan dengan aneka kebaikan. Ada juga sebagian Yeru, Shalim, Sholim, Solim, mensolimi sesuatu yang tidak baik, yang jahat-jahat itu. Yesus menatap Yerusalem, dinasihati jangan masuk ke Yerusalem oleh orang Farisi. Itu tantangan yang harus dimasuki Yesus. Yesus kemudian di kalimat terakhir mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tapi kalian tidak mau. Yesus tidak membenci Yerusalemnya. Berkali-kali aku rindu untuk mengumpulkan engkau. Yesus melihat sesamanya bukan musuh. Karena dia Allah yang memanusia, dia tahu betul siapa itu musuh. Si jahat, si setan itu yang menggerakkan pribadi-pribadi untuk mensolimi. Bahkan yang ketika Yesus disalib, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu. Itu saudara, itu manusia. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Digerakkan oleh musuh sesungguhnya, si jahat. Terpujilah Tuhan gunung batuku, Ia mengajak tanganku bertempur, Ia melatih jari-jariku berperang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, damai bersamamu. Saudari-saudara, selamat pagi. Pengantar, tidak ada yang lebih sulit daripada menjawab penentang-penentang tanpa nama. Mereka menggerogoti sendi-sendi moral kita. Mereka menaburkan kecurigaan-kecurigaan dan tuduhan-tuduhan yang jahat terhadap kita. Hanya orang-orang kuat yang tidak terpengaruh. Hanya perisai iman yang mampu melindungi dengan aman. Kata Paulus nanti dalam bacaan pertama. Mereka memberi banyak kesempatan untuk menghayati Injil secara benar, asal kita bisa bertahan. Kita awali ibadah ini dengan menyadari keterbatasan kita, keberdosaan kita, seraya mohon belas kasih kerahiman Allah. Dalam latihan rohani Ignatius Loyola, biasanya ketika frater, bruder, suster, awam, mungkin Romo juga ikut retret Ignatian, hari Minggu kedua, itu kita mendalami dua panji, panji Kristus dan panji roh jahat. Pertempuran roh baik dan roh jahat. Sementara medan pertempuran itu adalah pribadi manusia. Bukan saya dengan di luar diri saya, bukan saya dengan orang lain. Entah teman, entah saudara, entah keluarga, entah siapapun. Tetapi saya dalam hidup saya. Roh itu ada baik, ada tidak baik. Roh jahat dan roh Allah. Medan pertempuran adalah pikiran manusia, batin manusia, perasaan manusia, keinginan manusia, gerak roh di dalam tubuh hidup setiap pribadi. Ketika membaca bacaan pertama, saya teringat 2-3 kali saya secara pribadi retret agung 30 hari retret Ignatia. Pertama ketika mau tabisan, kedua setelah saya pulang mengembara sana sini, dan yang ketiga sebelum saya ke Cilacap. 30 hari 1 bulan. Saya teringat akan minggu yang kedua ini, pembedaan roh. Pertempuran tadi dalam bacaan pertama kata-kata Paulus, kenakanlah perlengkapan senjata rohani. Paulus sebelum menjadi Paulus, Saulus namanya, dan dia adalah panglima perang itu, dan sebelum dan selain pembuat tenda juga. Yang orang-orang yang tidak asing dengan dunia perang, bahasanya tadi, hendaklah kita kenakan senjata rohani. Berbaju sirah, berkasut, pedangnya apa, kasutnya apa, berbaju sirahnya apa, perisainya apa. Itu kan lambang-lambang peralatan orang berperang ya, mau perang. Pedang, lalu baju sirah, lalu kemudian perisai, penangkis itu, perisai dan macam-macam itu. Kenakanlah doa. Lalu kemudian apalagi ya? Selain doa, kenakanlah doa, lalu kemudian saya lupa, Anda bisa membaca dalam bacaan pertama. Sebab yang kita lawan itu bukan sesama,
Bukan saya dengan nama dari saudara saya atau teman saya, sahabat saya, tetapi roh yang hadir di dalam diriku maupun dihadir dalam sesama. Maka sering kalau ketika ada permasalahan, pertemanan, keluarga, bapak ibu, kakak adik kami, keluarga ada masalah tertentu, atau di keluarga gereja, ini sok terngiang-ngiang, sebenarnya itu saudara saya. Tetapi batin saya dan batin dia, pikiran saya dan pikiran dia, diri kita ini dimanfaatkan oleh si jahat, digesek-gesek, dikobar-kobarkan, sehingga menjadi perselisihan. Bacaan pertama mengajak kita untuk merenungkan pertempuran yang sejati, yang sesungguhnya itu adalah perperangan roh, baik dan buruk, roh Allah dan roh setan. Dalam diri saya sendiri, dalam kita masing-masing, pikiran kita, mulut dan hati kita. Maka kalau seperti Paulus kita terapkan dalam hidup harian, kita bisa mengatasi permasalahan kita dengan orang lain tanpa harus membenci orangnya. Kita seringkali tidak adil karena perbuatan jahat dari orang lain lalu kita benci pribadinya. Itu sama-sama kita diciptakan dari Allah, sama-sama satu keluarga, saudara. Hanya karena keinginan, karena soal ketidakcocokan, karena soal keterlukaan dan sebagainya. Ini kan roh yang menggesek-gesek, baik dan tidak baik, buruk, jahat, roh Allah dan roh setan. Bacaan pertama. Dalam bacaan Injil, Yesus dinasihati jangan masuk ke Yerusalem. Kita teringat seorang pastor Yesuit namanya Romo Gianto, yang menjadi dosen di Biblikum Roma sana, seorang ahli bahasa Semit Timur Tengah. Kata Yerusalem, beliau melihat dari akar kata Yeru dan Shalom, atau Yeru dan Zolim. Zolim itu yang tidak baik. Shalom itu yang membawa damai, membawa selamat, sejahtera, yang baik. Ada sebagian Yeru, sebagian kelompok orang Yeru, Shalom, yang mau menerima kita dan dengan aneka kebaikan. Ada juga sebagian Yeru, Shalim, Zolim, menzolimi, sesuatu yang tidak baik, yang jahat-jahat itu. Yesus menatap Yerusalem, dinasihati jangan masuk ke Yerusalem oleh orang Farisi. Itu tantangan yang harus dimasuki Yesus. Yesus kemudian di kalimat terakhir mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tapi kalian tidak mau. Yesus tidak membenci Yerusalemnya. Berkali-kali aku rindu untuk mengumpulkan engkau. Yesus melihat sesamanya bukan musuh. Karena dia Allah yang memanusia, dia tahu betul siapa itu musuh, si jahat, si setan itu yang menggerakkan pribadi-pribadi untuk menzolimi. Bahkan yang ketika Yesus disalib, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu. Itu saudara, itu manusia, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Digerakkan oleh musuh sesungguhnya, si jahat. Mudah-mudahan bacaan-bacaan Kitab Suci hari ini menginspirasi kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Terpujilah Tuhan pelindungku yang mengajar tanganku bertempur dan lenganku berperang. Secara rohani tentu saja. Untuk pribadi-pribadi yang kita doakan dan kita ujubkan, juga untuk pastor kepala paroki kita doakan satu kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan sertamu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari-saudara, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah kita diutus. Terima kasih.